Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya dan NPM 237758008. Jadi pada hari ini saya akan melakukan presentasi ya proposal praktikum teknologi nirkabel ya, yang dimana proposal ini saya melakukan perencanaan dan juga perbaikan jaringan WiFi ya, yang dimana saya melakukan itu di area sekitar Gedung Kuliah Bersama atau GKB di Politeknik Negeri Lampung, terutama di bagian ruang prodi teknologi rekayasa internet, TRKJJ dan juga peternakan. Nah, di sini teman-teman semuanya saya mengukur pada tanggal 20 Juni ya 2025, dan yang saya gunakan adalah Netspot dan juga WiFi Man seperti itu. Baik, nah, jadi saya akan melakukan semacam itu ya, semacam presentasi. Nah, namun di sini karena mungkin di sini akan terlalu banyak, jadi saya masukkan saja ke dalam uh, slide saja ya begitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sini. Nah, jadi apa sih latar belakang yang saya mau ambil dari kegiatan praktikum ini? Yang pertama itu kita konteksnya itu ya adalah kita mau melakukan survei pada jaringan-jaringan yang nirkabel yang kita lakukan pada 20 Juni tadi di sekitar gedung kuliah bersama. Nah, masalah utama yang kita dapat yaitu mahasiswa itu mengeluhkan koneksi yang sering lambat ya dari hasil wawancara, lalu tidak stabil dan juga jangkauan sinyal yang tidak merata. Nah, lalu tujuan dari proposal ini yaitu ingin mengajukan rencana perbaikan yang terukur, atau mungkin bukan tujuan proposal ya, maksudnya perencanaan ya, perencanaan dari ini yaitu kita akan mencoba untuk melakukan rencana ataupun perbaikan yang secara terukur seperti itu, dan juga menciptakan jaringan wifi yang cukup handal dan juga stabil. Dan selain itu kita juga akan melakukan perataan dan sesuai kebutuhan sivitas akademik Polinela. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama dari hasil-hasil pengukuran di lapangan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, akses point teknologi rekayasa elektronika memiliki RSI min 47 ya, dan juga memiliki sinyal yang cukup baik yaitu 21,5 ya. Nah, kenapa bisa apa sinyalnya itu sangat baik? Karena saya mencoba mengukurnya di bagian dalam seperti itu, ya. Nah, lalu ada APTRKJJ. Nah, sinyal di sini cukup ya. Sinyal di sini 1,43 ya. Nah, di sini sinyalnya cukup. Kenapa cukup? Nah, karena saya di sini melakukan pengukurannya di luar ruangan seperti itu. Maka dia cukup begitu ya. Nah, admin tenang juga sama ya. Di sini dia cukup juga 14,6. Karena apa? Karena saya melakukannya di luar ruangan. Nah, jadi oleh karena itu saya memiliki kesimpulan bahwa kualitas koneksi ini menurun secara signifikan ketika pengguna berada di luar ruangan AP. Jelas karena kan bisa kita lihat karena dia di dalam ruangan kan banyak juga noisy floornya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, nah ini adalah bentuk awal ya, bentuk awal di sini. Nah, di sini semua AP itu dipasang sejajar di dalam ruangan yang tertutup ya. Nah, lalu ada blank spot di area umum. Nah, penempatan ini menyebabkan area yang krusial seperti lobi GKB dan teras tidak mendapatkan sinyal yang memadai atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Nah, lalu ada pun juga hambatan fisik seperti dinding, pintu menjadi penghalang utama yang melemahkan sinyal untuk menjangkau area di luar ruangan. Nah, di sini teman-teman, saya kemarin mengukurnya di bagian sini ya, untuk mengambil ini, dan bagian sini di bagian sini, dan emang di bagian sini tidak ada sinyal sama sekali. Dan juga waktu itu saya mengukur di bagian sini untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus, dan emang sama sekali sinyalnya itu masih terbilang cukup ya, karena kan di sini bisa kita lihat bahwa di sini dia hijau tapi ya walaupun hijau tapi masih kurang cukup gitu. Nah, lalu di sini juga bisa kita lihat di ruangan HMJTI eh, mereka itu tidak ada access point ya. Dan di sini sama sekali tidak dapat
mungkin bukan tidak dapat ya, mungkin kualitas sinyal yang kurang. Oke, makanya pas pada saat saya lihat banyak komputer-komputer yang berjejer di sini. Biar apa? Biar mendapatkan akses internet dari eh, dari ruang prodi TRE bagian sini. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang kelemahan kedua, nah kelemahan dua ini memiliki interferensi kanal yang sangat tinggi. Nah, tutup. Nah, di sini penggunaan kanal tunggal. Nah, jadi seluruh WiFi ini menggunakan channel 6 semua ya. Di sini bisa kita lihat nih channel 6. Di sini channel 6 tapi cuma nggak sempat saya screenshot. Tapi semua channel 6. Nah, ini bisa berisiko interferensi, yaitu penggunaan kanal yang sama pada AP yang berdekatan menyebabkan sinyal saling bertabrakan gitu. Lalu memiliki dampak yang negatif. Apa itu? Yaitu interferensi ini dapat penyebab utama koneksi menjadi lambat, tidak stabil dan juga sering terputus-putus seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan melakukan rencana perbaikan ya. Nah, rencana perbaikan ini kita akan mereposisi bagian-bagiannya. Nah, di sini ini adalah bagian yang sudah saya coba reposisi, yang dimana HMJTI itu mendapatkan sinyal meskipun masih performanya masih kurang ya, bisa dibilang. Sini masih ada ya kuning-kuning sedikit, cuman itu sudah cukup. Karena kan kita nanti diposisikan menjadi orang yang mungkin kita kurang dana tapi kita butuh sinyal yang kuat. Nah, mungkin bisa jadi seperti ini. Nah, dari tujuannya kita yaitu memperluas cakupan sinyal ke area blank spot dan memastikan jangkauan yang lebih merata ya. Jadi lebih merata kan, di sini bagian teras ini kena, bagian lobby kena, dan di sini kenapa nggak saya tambahin AP karena memang di sini sudah ada AP ya di lorong ini. Cuma kan kita ambil 3 titik saja seperti itu. Nah, di sini sudah mulai kena ya, meskipun ya nggak seberapa kena, tapi dari kena ini bisa jadi kena lah ya bagian lobby. Nah, lalu admin ternak tuh bagian ini digeser menghadap ke lobby dan teras untuk mencakup area umum tersebut. Nah, di sini ya body kena teras dan juga kena bagian luar seperti itu. Lalu TRKJJ ya, dimana kita posisikan sebagai titik tengah untuk memastikan overlap yang set antar AP. Nah, kita terus sini ya untuk TRKJJ, dan untuk TRE ya kita posisikan dia melayani ruangan dan ruangan yang sebelah. Sorry, ini tipe ya. Jadi dia bisa melayani bagian sini dan juga bagian sini gitu. Nah, kita akan coba melakukan simulasinya ya di desain UI. Nah, di sini saya udah buat. Nah, ya. Posisi awal tuh seperti ini. Nah, tadi kita akan coba agak geser ke sini ya, bagian untuk TRE. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita lihat ya, di sini sinyalnya cukup bagus ya, ya, bisa kita lihat sinyalnya cukup bagus ini. Ya, sini sudah mendapatkan hijau, meskipun kurang, cuman itu sudah bagus lah ya untuk kita kalau mau menghemat biaya seperti itu. Nah, lanjut lagi kita geser sedikit bagian sini ya, bagian milik TRKJJ ya. Nah, biar apa? Nah, di sini biar dia mencakup sinyal bagian sini juga seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini kan lobby masih kuning ya, masih belum dapat sinyal dari ini. Nah, oleh karena kita siapkan admin ternak ini, AP admin ternak, kita geser sedikit di bagian teras. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini bagian luar pun kena. Ya, kalau misalkan mahasiswa kepepet atau di sini kan bisa menerima sinyal, lalu bagian teras pun bisa mendapatkan sinyal. Nah, selain itu di bagian lobby yang awalnya kuning, yang awalnya tidak ada internet sama sekali ataupun ada mungkin jaringannya yang sangat lemot, itu bisa dapat. Misalkan ada mahasiswa yang menunggu, itu bisa kena sinyal dari admin ternak seperti itu. Nah, lalu ya, bisa kita lihat. Nah, di sini meskipun sinyalnya seperti ini, nah, saya pun juga melakukan upgrade ya, upgrade terhadap AP-nya. Nah, di awal sebelumnya AP-nya itu adalah ini ya, access point U6 Lite. Nah, saya upgrade jadi U7 Lite ya, seperti itu. Jadi biar dia itu jauh lebih, meskipun spesifikasinya sama ya, spesifikasinya sama, dan saya cek di internet juga harganya masih agak-agak sama dengan U6 ya, seperti itu. Ya sekitaran berapa ya, kemana saya cek.
sekitar harga segitu, dan itu costnya mungkin masih bisa kita gunakan gitu. Jadi masih bisa eh bukan masih bisa, maksudnya seperti kita bisa hemat sedikit lah ya, meskipun kita mengupgrade gitu. Kita tidak menambah tapi kita mengupgrade AP kita jadi U6, jadi U7 Lite seperti itu. Nah ya, seperti ini yang sudah saya jelaskan. Sorry, itu di, oh ya, nih upgrade perangkat itu di bagian cara perbaikan 3 ya. Nah, cara perbaikan 2, karena kan tadi kita mengalami yang namanya semua AP itu menjadi channel 6 yang menyebabkan kita tuh bakal interferensi ya sebentar AP. Nah, yaitu kita akan alokasi ya, solusinya itu mengalokasi ulang menggunakan 3 kanal yang tidak tumpang tindih, non overlapping pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang pertama alokasi kanal yang direkomendasikan seperti itu. Nah, jadi untuk TRS sendiri uh, yang direkomendasikan adalah channel 1, lalu TRKJJ ada channel 6, dan admin ternak mendapatkan channel 11. Nah, kenapa seperti ini? Jadi strategi ini menghilangkan interferensi antar AP sehingga setiap perangkat dapat bekerja dengan performa maksimal tanpa adanya gangguan seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Tadi ya udah saya jelaskan sedikit menjadi U7 Lite ya di sini. Nah, kelebihan WiFi 6 ini ya memiliki standar ini ya, standar 802.11ax ini. Lalu jangkauannya yang lebih luas ya. Lebih luas lagi, ini kan U7 Lite jadi bisa lebih luas lagi daripada U6 Lite. Nah, kapasitas pengguna juga lebih banyak, sangat ideal untuk lingkungan padat seperti kampus. Lalu efisiensi tinggi, mengurangi lag dan juga penundaan saat banyak perangkat roboh secara bersamaan seperti itu. Nah, kelebihan dan hasil akhir yang kita harapkan. Nah, dari hasil yang kita harapkan tadi, cakupan itu cukup merata ya. Meskipun masih ada yang belum merata sekali, cuman sudah bisa dibilang cukup ya. Nah, jadi tidak ada area-area blank spot atau sinyal wifi yang kuat, dan juga tidak ada lagi area yang blank spot. Nah, seperti itu. Lalu sinyal wifi juga menjadi kuat dan juga stabil, dan juga akan tersedia di semua ruangan, lobby dan juga teras seperti itu. Lalu koneksi juga jauh lebih cepat dan juga stabil. Lalu juga jaringan untuk masa depan, maksudnya ini untuk future ya. Jadi kita meningkatkan ke WiFi 6, memastikan jaringan mamanya lebih banyak pengguna, dan juga pengalaman pengguna jadi lebih baik karena secara langsung menjawab dan menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa. Oke. Aduh, sorry. Oke. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan survei yang udah saya buat, jaringan WiFi gedung Polinela ini masih perlu diperbaiki. Walaupun sebenarnya ada apel lagi di koridor ya, atau bagian ruangan itu sebenarnya ada sih. Cuman karena kita mengambil 3 titik, nah jadi kita melakukan perbaikan pada 3 titik ini aja. Jadi masalah utamanya itu adalah sinyal yang emang tidak merata. Apalagi di ruang HMJTI juga itu gak ada sama sekali yang namanya AP. Nah, oleh karena itu, khususnya kita di area umum seperti lobi dan teras, serta koneksi yang tidak stabil, karena akses point itu menggunakan juga channel 6 seperti itu. Nah, yang ini bisa menjadikan interferensi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya menyarankan untuk membedakan posisi akses point dan juga lokasi yang lebih strategis, dan juga mengatur ulang dari channel 6 itu menjadi channel 1, 6 dan juga 11. Agar apa? Agar tidak tersaling mengganggu seperti itu. Dan dengan cara ini juga kita mengharapkan bahwa WiFi kita tuh menjadi lebih stabil, merata, dan juga bisa kita andalkan untuk seluruh pengguna mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Sakuana Perdana Wijaya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Saya minta maaf jika masih ada yang kurang dalam penyampaian saya ataupun salah penyebutan nama ataupun juga penyebutan standarisasi wifi-nya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Zakwan Abdul Wijaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum itu mungkin saya ingin memberitahu sedikit bagian ini ya, bagian dokumentasi. Nah, di sini ya saya sudah bertanya-tanya kepada beberapa mahasiswa tentang GKB, dan ini waktu saya mengukur dengan sahabat saya, Novali Fafian Arji. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.